Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada malam ini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami mengenai cara Bluebird dalam bangkit dari krisis COVID-19 untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah komunikasi organisasi. Sedikit tentang profil dari perusahaan Bluebird. Bluebird merupakan grup yang bukan hanya sekedar perusahaan taksi, tapi juga bagian dari gaya hidup dari transportasi Indonesia. Maka pada Bluebird ini menjadi tumpuan transportasi yang cukup diminati pada masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Yang pertama kita akan membahas tentang penyebab terjadinya krisis. Bisnis taksi Bluebird rontok 49% sampai 70% karena dihantam oleh corona. Pendapatan ini turun drastis tersebut pun diatur untuk memenuhi untuk biaya operasional selama masa pandemi tersebut. Dilaporkan pendapatan 2,5 triliun sepanjang tahun lalu dan capaian ini hanya setengah yang didapat untuk tahun di COVID-19 ini. Kondisi ini mempengaruhi operasi grup serta pelanggan dan pemasok grup, serta manajemen Bluebird mengatakan bahwa wabah COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Selanjutnya dari level krisis dari situasi Bluebird ini, pada kasus Bluebird ini mengalami krisis makro, yaitu dengan terjadinya kasus pandemi COVID-19 di mana orderan sepi karena efek lockdown dan juga berefek pada pergerakan usaha di transportasi. Dampak ini dikatakan makro karena banyak masyarakat yang merasakan dampaknya di kalangan bisnis, pengusaha maupun di bidang produksi. Misalnya pabrik besar dan perusahaan maupun untuk bisnis lainnya tidak dapat menjalankan aktivitas jasanya dikarenakan efek lockdown ini. Jadi bisa dikatakan level krisis ini sudah bisa dikatakan makro dan bukan mikro lagi. Selanjutnya itu ada tahapan terjadinya krisis. Yang pertama itu ada prakrisis. Di prakrisis ini pandemi COVID-19 membuat dampak yang signifikan bagi aspek transportasi. Dengan diadakannya PSBB, membuat masyarakat menjadi terbatas saat ingin berpergian dan bekerja ditambah dengan adanya WFH. Membuat operasional Bluebird pun dibatasi dan armada pun dikurangi sehingga perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang sangat pesat. Mode transportasi yang kian bervariatif juga menambah turunnya minat masyarakat akan penggunaan Bluebird. Manajemen dan inovasi yang terbilang kalah dengan perusahaan baru seperti Gojek dan Grab membuat kemudahan untuk masyarakat dalam memakai transportasi Bluebird menjadi menurun. Tahapan kedua itu krisis. Dampak pandemi bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini. Perkembangan ini termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi, dan kebijakan lainnya yang diterapkan pemerintah untuk menangani ancaman COVID-19. Sejumlah faktor-faktor tersebut akan berdampak pada pegawai, pelanggan, dan pemasok grup Bluebird. Krisis ini sangat berdampak bagi para pemegang saham dan direksi-direksi yang harus membayar hutang atas kerugian operasional. Selanjutnya ada tahapan pasca krisis. Pada Bluebird ini menerapkan strategi untuk bangkit dalam krisis yang terjadi, dan antaranya yang pertama itu ada inovasi manajemen. Berbagai inovasi dalam manajemen tersebut meletakkan fundamental model bisnis Bluebird meliputi customer relation, channels, key partners, value propositions, key activities, dan customer segment. Signifikansi pengaruh dari inovasi yang dilakukan secara bertahap sangat terlihat dalam capaian bisnis. Yang kedua itu ada inovasi melayani. Dalam core bisnis transportasi, Bluebird menggabungkan strategi pemasarannya dengan menggabungkan program CSR, Customer Social Responsibility, yaitu menghadirkan Lifecare Taksi sebagai taksi khusus difabel. Taksi ini didesain khusus dengan dilengkapi fitur kursi otomatis untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuka peluang baru bagi tumbuhnya bisnis transportasi online di Indonesia.
Sejumlah pengusaha secara kreatif mengoptimalkan fungsi aplikasi yang dapat diunduh dari smartphone guna menyediakan layanan transportasi praktis untuk masyarakat urban. Oke, selanjutnya situasi krisis Bluebird. Yang pertama ini ada tahap Prodmona atau tahap warning step, merupakan tahap awal krisis yang menentukan melebar dan memasuki fase berikutnya. Yang kedua ini ada tahap akut. Ketika tahap ini terjadi, kerusakan sudah mulai bermunculan isu, sudah menyebar luas dan kerugian sangat fatal pada faktor yang mengendalikan krisis itu sendiri. Yang ketiga ada tahap kronik, yaitu tahap ini perusahaan harus segera mengambil keputusan dan mempelajari penyebab krisis agar segera memperbaikinya. Selanjutnya keempat itu ada tahap resolusi, yaitu merupakan tahap pemulihan kembali kondisi perusahaan, akan tetapi perusahaan harus tetap waspada bila proses penyembuhan tidak benar atau tidak tuntas. Selanjutnya ini ada upaya penanggulangan krisis, yaitu ada dalam praktik Bluebird ini menambahkan layanan Golden Bird Hourly Service serta Bluebird kirim pada aplikasi My Bluebird, sehingga masyarakat dapat semakin mudah untuk menggunakan layanan Bluebird. Kemudian terdapat multi payment berupa pemberian kemudahan transaksi dan meminimalisasi kontak antar manusia. Adapun multi produk yaitu Bird berupa membangun ekosistem moda transportasi untuk mendukung konsep mobility as a service. Selanjutnya ada menjalankan bisnis memang penuh dengan tantangan. Ketika bisnis Anda diterpa krisis, terkadang Anda merasa tidak sanggup mengatasinya dan berpikir untuk berhenti. Namun, perlu diketahui, bisnis yang pernah diterjang krisis dan kemudian bangkit kembali akan membuat bisnis tersebut menjadi lebih kuat. Serta mempertahankan bisnis itu sendiri harus menumbuhkan sifat keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Hal pertama yang bisa kita ambil adalah menjaga hubungan baik dengan rekan bisnis yang sudah lama terjalin. Selanjutnya ada menunjukkan sikap percaya diri di hadapan karyawan, supplier, dan pelanggan. Membantu Anda untuk positive thinking. Berpikir positif akan mendorong Anda untuk mendapatkan ide-ide baru yang dapat Anda gunakan untuk mencari peluang baru dan berinovasi. Fokus pada kekuatan yang Anda miliki dan menggunakan untuk mengubah diri menjadi yang lebih baik. Sekian.